Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini dan kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Pengusaha reklame di kawasan Ahmad Yani Banjarmasin diberi SP2 dan diminta segera membongkar reklamenya. Persiapan PTM ribuan pelajar di Banjarmasin ikuti vaksinasi COVID-19. Untuk mencegah penyakit rabies, puluhan hewan peliharaan disuntik vaksin rabies. Pengusaha reklame di sepanjang kawasan Ahmad Yani Banjarmasin diberi surat peringatan SP kedua oleh Satpol PP Kota Banjarmasin. Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin Ahmad Muzain mengatakan, pihaknya telah memberi SP pertama kepada pengusaha reklame pada pekan lalu agar membongkar reklame di sepanjang kawasan Ahmad Yani. Karena reklame tersebut belum juga dibongkar, kini pihaknya kembali melayangkan SP kedua melalui Ketua Asosiasi Pengusaha Periklanan Seluruh Indonesia atau APPSI Kalsawinardi Setiono. Menurutnya, jika pihak pengusaha reklame tidak membongkar sendiri propertinya, maka pihaknya akan mengirim kembali SP3. Muzain menegaskan jika nanti sudah SP3 namun tidak juga dibongkar, maka pihaknya akan menertibkan reklame di sepanjang kawasan Ahmad Yani tersebut. Kami diamanahkan untuk di Satuan Polisi Pamung Praja melakukan upaya penertiban lanjutan yang masih belum selesai di tahun tadi. Pada minggu lalu kita sudah menerbitkan surat SP1 untuk tahapan-tahapan sebagaimana sesuai standar operasional prosedur yang ada di Satuan Polisi Pamung Praja. Nah, mungkin nanti berlanjut lagi untuk peringatan berikutnya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. SP1 berapa hari, Pak? Di surat itu kami berikan waktu selama 7 hari dulu, terhitung sejak hari Selasa kemarin. Sejak Selasa, Pak? Ya. Kalau SP2 nanti, Pak? Ya, kita lanjutkan lagi nanti. Berapa hari berlaku? 3 hari. 3 hari. Di sisi lain, Ketua APPSI Kalsawinardi Setiono membenarkan pihaknya telah menerima SP2 dari Satpol PP Kota Banjarmasin. Namun pihaknya meminta pembongkaran reklame ditunda sesuai hasil musyawarah bersama pemerintah Kota Banjarmasin pada beberapa bulan lalu. Kan solusinya juga tidak diberi gitu kan. Kalau penataan, konsep penataannya yang bagaimana kan juga kita tunggu juga. Jadi yang sementara ini ya kita apa yang sudah diucapkan oleh Pak Wali ya kita sangat mengharapkan sekali agar bisa dilaksanakan atau diimplementasikan. Jangan dibongkar dulu karena bagaimanapun juga kita kan juga sama-sama orang daerah. Nah, kalau masalah kita bekerja di sana, apakah kita ada mempunyai kesalahan atau apakah kita pernah di blacklist oleh pemerintah karena tidak bayar pajak dan lain sebagainya, ya kan? Jadi menurut hemat saya sih kalau sementara kita kontribusi kita terhadap daerah juga cukup besar, ya itulah agar dapat menjadi bahan pertimbangan. Para pengusaha reklame meminta dispensasi dari pemerintah Kota Banjarmasin untuk bisa memasang iklan pada reklame tersebut hingga kontrak dengan pelanggan mereka berakhir. Pemerintah Kota Banjarmasin juga diharapkan memahami kondisi sulitnya perekonomian di masa pandemi COVID-19 ini. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Di tengah ketidakpastian kapan diresmikannya jembatan Alalak yang telah rampung dibangun, warga pun mendesak jembatan tersebut segera dibuka.
Tokoh masyarakat Kabupaten Batola Sugianor saat dijumpai akhir pekan lalu menyatakan, jembatan Alalak seharusnya sudah dibuka untuk umum guna mengurai kemacetan arus lalu lintas di kawasan Kayu Tangi Ujung dan Cemara Raya hingga Terminal Batola. Menurutnya, warga maupun pengendara dari Kota Banjarmasin dan Kabupaten Batola sudah sangat terganggu dengan kemacetan arus lalu lintas di sejumlah kawasan tersebut. Bayangkan di sinilah untuk melewati jembatannya aja ada butuh waktu 1 jam atau 2 jam. Kalau hanya seminggu sekali itu wajar-wajar aja. Tiap hari. Ini tiap hari. Nah, bayangkan aja. Kalau setahun itu mulai lumayan, ini berapa tahun dah. Gitu. Jadi harapan Pak Haji sendiri Ada kebijakan, segera ada ketegasan, ada kepositifan. Itu aja. untuk segera dibuka. Segera dibuka. Maupun itu cukup dengan unsur Bapak Gubernur sendiri maupun pihak lain Atau presiden secara atau virtual. presiden itu terserah. Yang penting ada kebijakan dan kontraktor jangan main kucing-kucingan. Dan yang kedua lagi, apakah ini peresmian jalanan atau jembatan? Iya. Kalau jembatan sudah rampung, kalau menunggu jalanan mungkin 2 tahun lagi sudah selesai. Sugianor menambahkan ia mewakili warga mendesak Pemprov Kalsel segera membuka jembatan Alalak agar arus lalu lintas bisa kembali lancar. Dari Kota Banjarmasin dan Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Jembatan Alalak baru di kawasan Kayu Tangi Ujung Banjarmasin Utara akhirnya dibuka pada Minggu sore lalu. Jembatan berdesain melengkung dengan konsep kabel panjang ini dibuka setelah adanya kebijakan dari kementerian. Dengan dibukanya jembatan Alalak, arus lalu lintas di kawasan Kayu Tangi dan Cemara Raya yang biasanya macet kini menjadi lebih lancar. Pengendara pun antusias melintasi jembatan penghubung sepanjang 850 meter tersebut. Bahkan sebagian pengendara menyempatkan untuk bersuah foto di jembatan ini. Kan walaupun belum diresmikan tapi sudah dibuka, nih bagaimana tanggapannya? Senang, soalnya lebih cepat soalnya mau pulang ke sana biasanya kan macet-macetan di tengah-tengah di situ perlu waktu lama biasanya sampai ke rumahnya. Jadi kalau sudah dibuka ini senang, jadi kan lebih cepat kalau yang mau kerja segala. Untuk jembatan Alalak ya tadi mungkin jam 16.00 dibuka. Yang diperbolehkan untuk sementara ada batasan ya, roda 4 dan roda 2. Nah itu. Kalau yang roda 6 udah boleh belum? Roda 6 untuk sementara tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan dari ya mungkin dari PT Liga, dari PUPR. Ya, tugas kami untuk menjaga secara lantas dan penjagaan pengawasan kendaraan. Meski jembatan Alalak sudah dibuka untuk umum, namun tidak semua kendaraan boleh melintas. Jembatan ini hanya boleh dilintasi oleh motor dan mobil pribadi saja karena belum diresmikan. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Pengusaha reklame di kawasan Ahmad Yani Banjarmasin diberi SP2 dan diminta segera membongkar reklamenya. Persiapan PTM ribuan pelajar di Banjarmasin ikuti vaksinasi COVID-19. Untuk mencegah penyakit rabies, puluhan hewan peliharaan disuntik vaksin rabies. Sebagai persiapan pembelajaran tatap muka atau PTM, ribuan pelajar di Kota Banjarmasin ikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh Polda Kalimantan Selatan.
Vaksinasi COVID-19 bagi pelajar digelar di Gor Hasanuddin HM kawasan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah pada Senin pagi. Kegiatan vaksinasi dosis pertama ini diikuti ribuan pelajar dari berbagai kawasan di kota Banjarmasin. Salah satu pelajar, Nia Ramadina, mengaku baru pertama kali disuntik vaksin COVID-19. Menurutnya, vaksinasi merupakan salah satu syarat untuk bisa mengikuti pelajaran tatap muka atau PTM. Jadi ini ikut vaksin untuk persiapan apa? Dari sekolah. Dari sekolah. Jadi katanya untuk apa nantinya? Tatap muka. Sekolah tatap muka. Rencananya kapan tatap mukanya katanya? Tapi udah persiapan dulu. Vaksin keberapa dah? Direktur Intelcam Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Romdoni menyatakan, selain pelajar, kegiatan vaksinasi COVID-19 kali ini juga diikuti masyarakat umum. Menurutnya, untuk kegiatan vaksinasi ini pihaknya menyediakan kurang lebih 2.000 dosis vaksin jenis Sinovac. Vaksinasi presisi, di mana pada hari ini dosis yang disediakan kurang lebih 2.000 dosis. Kami bekerja sama dengan Dokes, Polda Kalsel, kemudian Ormas, selama ini TNI, kemudian dibantu juga kami bekerja sama dengan Aliansi Pekerja Buruh Banua dan lain sebagainya. Untuk vaksinasi ini kebanyakan dari pelajar kah atau apa? Kebetulan vaksinasi ini untuk masyarakat juga, ya, jadi tidak terbatas kepada pihak tertentu, tapi semua masyarakat luas. Dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 ini, Polda Kalimantan Selatan menggandeng Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banjarmasin dan 160 tenaga kesehatan. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Guna mempercepat pemberian vaksin bagi masyarakat, Lanal Kota Banjarmasin menggelar vaksinasi COVID-19 jemput bola. Vaksinasi COVID-19 jemput bola digelar di salah satu rumah warga di kawasan pembangunan Ujung Kuin, Cirucuk, Banjarmasin Barat pada Senin pagi. Kegiatan vaksinasi dosis pertama dan kedua ini diikuti puluhan warga dan pelajar yang tinggal di kawasan sekitar. Ketua RT 39 Pembangunan Ujung, Muhammad, menyatakan sangat berterima kasih kepada Lanal Banjarmasin yang telah menyelenggarakan kegiatan vaksinasi untuk warganya. Terima kasih saya ucapkan kepada Kesatuan Angkatan Laut yang telah memberikan vaksin kepada warga RT 29 dan sekitarnya, sehingga kami terhindar dari COVID-19. Vaksinasi COVID-19 jemput bola rencananya akan kembali digelar di sejumlah permukiman lainnya di Kota Banjarmasin. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Guna mencegah penularan penyakit rabies pada hewan peliharaan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarmasin menggelar vaksinasi rabies gratis. Vaksinasi rabies hewan peliharaan digelar di Siring, kawasan Pelabuhan Lama depan Balai Kota Banjarmasin pada Senin pagi. Kegiatan diikuti puluhan hewan peliharaan seperti kucing dan anjing milik warga dan milik Ditsamapta Polda Kalsel. Salah satu warga, Farah, mengaku antusias mengikuti vaksinasi rabies gratis untuk hewan peliharaan ini. Ia berharap kucing peliharaannya selalu sehat dan terhindar dari penyakit rabies. Agar hewan-hewan kesayangan saya nggak ada yang terkena virus rabies. Kegiatan ini saya sangat baik karena ini melindungi hewan-hewan dan animal yang lain yang ada di Kota Banjarmasin. Selain kucing, Mbak, di rumah apa lagi ada? Enggak, memang khusus kucing aja berarti. Dengan adanya vaksin seperti ini, Mbak, kedepannya nanti apa yang diharapkan sebenarnya? Yang saya harapkan ya semakin berkembang gitu kan, yang ini. Acaranya gitu? Iya, acaranya. Dan pemberian vaksin gratis diperbanyak lagi untuk hewan-hewan yang lain. Kemarin gimana pendaftarannya, Mbak? Pendaftarannya? Saya sih lewat WhatsApp ya, tanggal 22 November kemarin saya ada. Jadi sudah di list langsung masuk hari ini gitu ya? Batasi 100 ekor karena untuk mengantisipasi
adanya kerumunan massa. Jadi kita batasi untuk 100 ekor hari ini. Jadi kalau masyarakat yang masih berkenan untuk vaksinasi rabies nanti bisa datang langsung ke klinik dinas kita di Banyuwangi. Sejauh ini ada ditemukan nggak dok rabies di Kota Banjarmasin? Sejauh ini di kasus rabies di Kota Banjarmasin belum ada, tetapi limpahan dari kasus-kasus rabies dari daerah lain itu ada, karena rabies centernya ada di wilayah Kota Banjarmasin, yaitu Rumah Sakit Ulin, Rumah Sakit Provinsi. Kalau di kota sendiri kita sudah ada di Sultan Syariah. Berdasarkan data DKP 3 Kota Banjarmasin, hingga kini belum ada kasus hewan rabies ditemukan di kota berjuluk Seribu Sungai ini. Meski demikian, vaksin rabies wajib diberikan sekali dalam setahun untuk pencegahan. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Pengusaha reklame di kawasan Ahmad Yani Banjarmasin diberi SP2 dan diminta segera membongkar reklamenya. Persiapan PTM ribuan pelajar di Banjarmasin ikuti vaksinasi COVID-19. Untuk mencegah penyakit rabies, puluhan hewan peliharaan disuntik vaksin rabies. Dua tahun sudah kebun binatang mini Jahri Saleh tutup akibat pandemi COVID-19. Dengan belum bisa beroperasinya kebun binatang ini, kesejahteraan hewan pun menjadi terancam karena tidak ada pengunjung yang datang. Untuk menjaga kesejahteraan satwa di kebun binatang tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarmasin tetap melakukan pemeliharaan terhadap kebun binatang ini dan satwa-satwa yang ada di dalamnya juga dirawat dengan baik. Kepala DKP 3 Banjarmasin Mahmud mengatakan pihaknya tetap rutin melakukan pemeliharaan terhadap kebun binatang mini Jahri Saleh agar hewan-hewan yang ada di dalamnya tetap hidup dan sehat. Kalau pemeliharaan tetap kita laksanakan seperti untuk makan dan untuk perikan kandang kita laksanakan. Kita laksanakan perikan tetap karena kan perlu pemeliharaan untuk makhluk hidup juga untuk lingkungannya sendiri juga kita pelihara juga ada yang sudah ada pada saat ini kan. Nah, namun kalau memang nanti akan ada perubahan untuk PPKM dan kalau juga nanti ada ketentuan lain terbuka, kami siap untuk terbuka dengan tetap protokol kesehatan. Ada persiapan Pak untuk rencana pembukaan misalnya nanti PPKM diturun level atau seperti apa? Kalau persiapannya sudah Pak kita laksanakan dan mungkin nanti akan kami yang kami ikutkan lagi untuk masalah protokol kesehatannya aja karena kan harus ada ketentuan bahwa harus 50% kalau terbuka dan 40%. Mahmud berharap PPKM level 4 segera turun ke level 3 sehingga Pemkot Banjarmasin melonggarkan aturan dan membuka kembali kebun binatang mini Jahri Saleh. Jika kebun binatang ini diizinkan beroperasi kembali, pihaknya bakal menyiapkan fasilitas penunjang protokol kesehatan. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pada ajang gemilang Perpustakaan Nasional Perpusnas 2021, Provinsi Kalimantan Selatan meraih 3 penghargaan sekaligus. Penghargaan pertama atas Indeks Pembangunan Literasi Tertinggi secara nasional diterima Gubernur Kalsel Sahabiri Nur. Kemudian penghargaan kedua Anugerah Nugra Jasa Dharma Pustaloka diterima oleh Kepala Dispersip Kalsel Nurliani. Sedangkan penghargaan ketiga Jasa Pustaloka diterima Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid. Ketiga penghargaan dari ajang gemilang Perpusnas 2021 tersebut telah diterima secara virtual oleh Gubernur Kalsel Sahabiri Nur pada beberapa hari lalu.
Sabirin Nur menyatakan ketiga penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk meningkatkan budaya gemar membaca bagi masyarakat. Ia berharap masyarakat Kalsel tetap gemar membaca dan bisa menyesuaikannya dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, serta teknologi. Kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini akan sangat mempengaruhi peradaban sebuah bangsa. Nah, jadi kata kunci tadi belajar, membaca, belajar, membaca, belajar, membaca, belajar, membaca, sukses. Okay? Satu, ini merupakan kebahagiaan kita bersama. Sebagaimana sering saya sebutkan setiap acara bahwa saya itu sangat berterima kasih kepada teman-teman media. Karena sebaik apapun kegiatan kami, jika tidak diberitakan media pasti tidak tersampaikan ke publik. Jadi ini adalah bagian terima kasih kami atas peran serta teman-teman media dalam rangka mempromosikan minat baca. Di undangannya pun kan selamatan dengan teman-teman media. Jadi kita itu sebenarnya dengan Bapak Gubernur itu cuma sekedar mengundang, tapi alhamdulillah kan beliau. Berdasarkan data Perpusnas, Kalsel meraih indeks pembangunan literasi di tingkat pertama dengan angka 48,7%. Sedangkan posisi kedua diraih Provinsi Bangka Belitung dengan angka 28,823 dan Provinsi Gorontalo peringkat ketiga dengan angka 28,18%. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Indonesia punya sosok yang hebat nih. Ada seorang kepala desa bernama Nurmanto dari Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan, yang berhasil membudidayakan tanaman anggur. Atas keberhasilannya membudidayakan tanaman yang sulit tumbuh di daerahnya tersebut, kini desanya akan dijadikan program agrowisata buah. Keberhasilan Nurmanto membudidayakan tanaman anggur awalnya dicoba di Kota Banjarbaru. Setelah ditanam selama kurang lebih setengah bulan, tanaman anggur yang ditanamnya tersebut sudah mulai berbuah loh. Dan perkembangan tanaman anggur yang dibudidayakan ya terlihat bagus, sehingga Nurmanto akan membagikan tanaman yang dibudidayakannya ini pada warga masyarakat desanya sebagai contoh bahwa tanaman anggur bisa tumbuh di desanya. Untuk membasmi hama, Nurmanto tidak menggunakan bahan kimia. Ia menanam tumbuhan hutan yakni kantong semar sebagai insektisida alami untuk tanaman anggurnya. Karena telah berhasil membudidayakan tanaman anggur ini, maka selanjutnya pembudidayaan tanaman anggur akan dianggarkan dengan dana desa untuk dijadikan program agrowisata buah di desanya. Kami terapkan di Banjarbaru setelah buah langsung kita terapkan di Desa Karya Maju. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesetaraan masyarakat. Nah, dengan itu alhamdulillah ada program yang namanya agrowisata. Kebetulan sekali akhirnya masuklah di situ. Kami tahun 2020 itu sudah menyantangkan 1 hektar itu adalah kebun anggur, baik itu jenis dari Ukraina, Belgia dan macam-macam. Nah di situ itu nanti untuk petik anggur bersama, khususnya kita buka untuk umum di desa kami. Namun kami juga akan menerobos untuk pembuatan, karena kemarin kami studi banding di Jogja, jadi di sana ada kampung anggur.
akhirnya pulanglah. Kami ingin mengeterapkan di Kalimantan juga ada kampung anggur Mas. Jadi nanti jalan-jalan lihat desa itu semua insya Allah nanti akan kita anggarkan untuk pembudidayaannya, sehingga untuk penambahan kesetaraan masyarakat. Dengan pembudidayaan tanaman anggur ini diharapkan perekonomian warga desa Karyamaju ke depannya akan lebih meningkat. Muhammad Lutfi Derlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Pengusaha reklame di kawasan Ahmad Yani Banjarmasin diberi SP2 dan diminta segera membongkar reklamenya. Persiapan PTM ribuan pelajar di Banjarmasin ikuti vaksinasi COVID-19. Untuk mencegah penyakit rabies, puluhan hewan peliharaan disuntik vaksin rabies. Pengusaha reklame di sepanjang kawasan Ahmad Yani Banjarmasin diberi surat peringatan SP kedua oleh Satpol PP Kota Banjarmasin. Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin Ahmad Muzain mengatakan, pihaknya telah memberi SP pertama kepada pengusaha reklame pada pekan lalu agar membongkar reklame di sepanjang kawasan Ahmad Yani. Karena reklame tersebut belum juga dibongkar, kini pihaknya kembali melayangkan SP kedua melalui Ketua Asosiasi Pengusaha Periklanan Seluruh Indonesia atau APPSI Kalsa Winardi Setiono. Menurutnya, jika pihak pengusaha reklame tidak membongkar sendiri propertinya, maka pihaknya akan mengirim kembali SP 3. Muzain menegaskan jika nanti sudah SP3 namun tidak juga dibongkar, maka pihaknya akan menertibkan reklame di sepanjang kawasan Ahmad Yani tersebut. Kami diamanahkan untuk di Satuan Polisi Pamung Praja melakukan upaya penertiban lanjutan yang masih belum selesai di tahun tadi. Pada minggu lalu kita sudah menerbitkan surat SP1 untuk tahapan-tahapan sebagaimana sesuai standar operasional prosedur yang ada di Satuan Polisi Pamung Praja. Nah, mungkin nanti berlanjut lagi untuk peringatan-peringatan berikutnya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. SP1 berapa hari? Di surat itu kami berikan waktu selama 7 hari dulu, terhitung sejak hari Selasa kemarin. Sejak Selasa. Kalau SP2 nanti Pak? Ya, kita lanjutkan lagi nanti. Berapa hari berlaku? 3 hari. 3 hari. Di sisi lain, Ketua APPSI Kalsa Winardi Setiono membenarkan pihaknya telah menerima SP2 dari Satpol PP Kota Banjarmasin. Namun pihaknya meminta pembongkaran reklame ditunda sesuai hasil musyawarah bersama pemerintah Kota Banjarmasin pada beberapa bulan lalu. Kan solusinya juga tidak diberi gitu kan. Kalau penataan, konsep penataannya yang bagaimana kan juga kita tunggu juga. Jadi yang sementara ini ya kita apa yang sudah diucapkan oleh Pak Wali ya kita sangat mengharapkan sekali agar bisa dilaksanakan atau diimplementasikan. Jangan dibongkar dulu karena bagaimanapun juga kita kan juga sama-sama orang daerah. Nah, kalau masalah kita bekerja di sana, apakah kita ada mempunyai kesalahan atau apakah kita pernah di blacklist oleh pemerintah karena tidak bayar pajak dan lain sebagainya, ya kan? Jadi menurut hemat saya sih kalau sementara kita kontribusi kita terhadap daerah juga cukup besar, ya itulah agar dapat menjadi bahan pertimbangan.
Para pengusaha reklame meminta dispensasi dari pemerintah Kota Banjarmasin untuk bisa memasang iklan pada reklame tersebut hingga kontrak dengan pelanggan mereka berakhir. Pemerintah Kota Banjarmasin juga diharapkan memahami kondisi sulitnya perekonomian di masa pandemi COVID-19 ini. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Di tengah ketidakpastian kapan diresmikannya jembatan Alalak yang telah rampung dibangun, warga pun mendesak jembatan tersebut segera dibuka. Tokoh masyarakat Kabupaten Batola Sugianor saat dijumpai akhir pekan lalu menyatakan, jembatan Alalak seharusnya sudah dibuka untuk umum guna mengurai kemacetan arus lalu lintas di kawasan Kayu Tangi Ujung dan Cemara Raya hingga Terminal Batola. Menurutnya, warga maupun pengendara dari Kota Banjarmasin dan Kabupaten Batola sudah sangat terganggu dengan kemacetan arus lalu lintas di sejumlah kawasan tersebut. Bayangkan di sinilah untuk melewati jembatannya aja ada butuh waktu 1 jam atau 2 jam. Kalau hanya seminggu sekali itu wajar-wajar aja. Tiap hari. Ini tiap hari. Nah, bayangkan aja. Kalau setahun itu mulai lumayan, ini berapa tahun dah. Jadi harapan Pak Haji sendiri apa? Ada kebijakan, segera, ada ketegasan, ada kepositifan. Itu aja. Untuk segera dibuka. Segera dibuka. Maupun itu cukup dengan unsur Bapak Gubernur sendiri maupun pihak lain atau presiden secara atau virtual. presiden, itu terserah. Yang penting ada kebijakan dan kontraktor jangan main kucing-kucingan. Dan yang kedua lagi, apakah ini peresmian jalanan atau jembatan? Kalau jembatan sudah rampung, kalau menunggu jalanan mungkin 2 tahun lagi kita selesai. Sugianor menambahkan ia mewakili warga mendesak Pemprov Kalsel segera membuka jembatan Alalak agar arus lalu lintas bisa kembali lancar. Dari Kota Banjarmasin dan Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Jembatan Alalak baru di kawasan Kayu Tangi Ujung Banjarmasin Utara akhirnya dibuka pada Minggu sore lalu. Jembatan berdesain melengkung dengan konsep kabel panjang ini dibuka setelah adanya kebijakan dari kementerian. Dengan dibukanya jembatan Alalak, arus lalu lintas di kawasan Kayu Tangi dan Cemara Raya yang biasanya macet kini menjadi lebih lancar. Pengendara pun antusias melintasi jembatan penghubung sepanjang 850 meter tersebut. Bahkan sebagian pengendara menyempatkan untuk bersuah foto di jembatan ini. Kan walaupun belum diresmikan tapi sudah dibuka, nih bagaimana tanggapannya? Senang, soalnya lebih cepat soalnya mau pulang ke sana. Biasanya kan macet-macetan di tengah-tengah di situ. Perlu waktu lama biasanya sampai ke rumahnya. Jadi kalau yang sudah dibuka ini senang, jadi kan lebih cepat kalau yang mau kerja segala. Untuk jembatan Alalak ya tadi mungkin jam 16.00 dibuka. Yang diperbolehkan untuk sementara ada batasan ya, roda 4 dan roda 2. Nah itu. Kalau yang roda 6 udah boleh belum? Roda 6 untuk sementara tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan dari ya mungkin dari PT Lika, dari PUPR. Ya, tugas kami untuk menjaga tersecar lantas dan penjagaan pengawasan kendaraan. Meski jembatan Alalak sudah dibuka untuk umum, namun tidak semua kendaraan boleh melintas. Jembatan ini hanya boleh dilintasi oleh motor dan mobil pribadi saja karena belum diresmikan. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Faya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.